wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fid din, al-ahibba, saudara-saudaraku yang tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah Allah turunkan kepada kita berkahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, para istrinya, dan kepada pengikut setia yang senantiasa tunduk patuh terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaif halukum antum ya jamaah? Bi khair. Tayyib. Masuk ke ayat yang keberapa? Ayat yang ke-24 ya. Kalau nggak salah ayat 24, betul. Lupa Ustaz, karena kita baru liburan 1 pekan Ustaz. Tayyib, kalau nggak salah kita masuk ke ayat yang ke-24 seingat anak. Naam, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Kita masih membahas tentang ahlu neraka, penghuni neraka jamaah sekalian. Kata neraka ini bagi orang yang beriman, bagi orang muslim sangatlah mengecamkan jamaah sekalian. Begitu menakutkan. Tidak ada kata atau kalimat yang paling menakutkan bagi kita kaum muslimin dan kaum mukminat daripada kalimat neraka ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita antum semua dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. La yadhuquna fiha bardan. Penghuni neraka ini jamaah sekalian tidaklah merasakan di neraka itu apa? Bardan, kesejukan. Di dunia kita panas sedikit cari AC. Sampai-sampai jamaah sekalian kalau masjidnya AC-nya enak jadi kejaran, betul. Tetapi penghuni neraka tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan kesejukan. Wala syaraba, mereka juga tidak mendapatkan minum. Kata nar, neraka ini sebelum dari kata nar, api. Mereka di dalamnya penghuni neraka tidak sama sekali mendapatkan bardan, kesejukan. Siksa, siksa, dan siksa. Siksaannya tiap hari jamaah sekalian, tidak ada istilah berhenti, tidak ada istilah istirahat sejenak, tidak ada istilah yang namanya siksaannya berkurang, tidak ada. Siksaannya bermacam-macam, bervariasi, berbeda-beda, dan selalu menyakitkan penghuninya. Wal'iyadzubillah. Terlebih lagi orang-orang kafir, karena orang kafir yang tidak mempercayai adanya hari neraka, tidak mempercayai adanya hari pembalasan, tidak mempercayai adanya hari kiamat, mereka sama sekali tidak akan pernah masuk surga. Faqala wala syaraba. Syarab artinya adalah minuman. Apa artinya jemaah sekalian? La yadhuquna fiha bardan. Mereka penghuni neraka tidak merasakan bardan, kesejukan di dalam neraka itu, dan mereka tidak mendapatkan minuman. Oleh karena itu ayat ini jemaah sekalian mestinya menjadi sesuatu yang tampak bagi kita di saat kita tergoda oleh kemaksiatan. Terkadang kemaksiatan itu begitu menggoda, betul jemaah sekalian. Terkadang kemaksiatan itu begitu menggiurkan sekali. Yang terlihat adalah kenikmatannya, tapi ingat,
Bisa jadi kalau kita merasakan nikmat di dunia, kenikmatan yang haram, ujungnya akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti di neraka. Ya kalau kita matinya bisa bertobat. Betapa banyak jamaah sekalian orang-orang muslim yang meninggal dunia sedang dalam melakukan kemaksiatan. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Mestinya kita ingat, ya Allah, iya di neraka ini penghuni neraka, semua penghuni neraka, mau penghuni neraka yang kafir berada di neraka jahanam, mau penghuni neraka yang muslim yang dia masih digodok di dalam api neraka. Antum bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk neraka, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Satu harinya seperti 50.000 tahun. Itu antum bayangkan bagaimana nanti. Padahal mereka belum masuk neraka. Artinya di saat itu, di saat matahari didekatkan 1 mil kurang lebih, setelah lepas dari itu mereka membutuhkan kesejukan. Antum keluar dari rumah di saat matahari panas-panasnya, katakanlah misalkan 20 derajat ya, 28 derajat terkadang, lagi panas-panasnya, kita pengen cepet-cepet sampai rumah. Kalau kita di motor pengen cepet-cepet sampai rumah, kalau di mobil ada AC aja mas sekali. Yang di motor itu loh panas, kadang-kadang yang tertutup baju adem, yang nggak tertutup oleh baju panas sekali, muka, tangan, kaki semromongnya bukan main. Apa yang kita butuhkan? Kita pengen cepat-cepat sampai rumah, nenggak es teh manis yang harganya 3.000 rupiah. Betul jemaah sekalian? Begitu merasakan sejuknya rumah, ada kipas angin, ada AC, ya Allah nikmat. Lah mereka belum masuk neraka sudah merasakan kemarasan. Begitu masuk neraka mereka tidak merasakan kesejukan. Mau minum, nggak ada minum. Apa minumnya? Nanti akan kita bahas di ayat berikutnya. Paham jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Paham ya? Sehingga jamaah sekalian, kalau kita paham ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, kalau bisa kita hafal, kita ingat. Agar apa? Agar menjadi cemeti bagi kita. Anak melakukan maksiatan, ingat penghuni neraka ini azabnya demikian dan demikian. Sehingga kita akan mundur, tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Baik, ada pertanyaan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Satu ayat demi ayat. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Fake jemaah ini pada diem semua, ada apa nih jemaah? Ya Allah, yang di rumah sudah ada yang ngopeni. Jangan takut. Antum meninggalkan yang di rumah, yang ditinggalkan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Mereka penghuni neraka tidak merasakan kesejukan dan tidak meminum minuman kecuali hamiman, air yang mendidih, yang betul-betul panas, puncak pada puncak panasnya. Bukan air di termos, air yang lagi mendidihnya di puncak panasnya mereka minum itu. Bukan panas dunia, karena panasnya api akhirat 70 kali lipat panasnya dunia. Mereka nggak mendapatkan kesejukan, mereka tidak minum. Kalau minum, mereka meminum minuman yang begitu panas. Hamim adalah air yang begitu panas di atas puncak panasnya. Wa ghassaqa, ada beberapa versi tafsir. Versi yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ghassaqa ini adalah air yang kotor, betul-betul menjijikan. Dan sangat dingin sekali lawannya. Kalau hamim air yang panas sekali, kalau ghassaqa
air yang betul-betul dingin di atas puncak kedinginan. Jadi nggak mungkin manusia itu asli meminumnya. Dan baunya betul-betul busuk. Ada yang mengatakan itu adalah air yang kotor. Ada juga versi lain, ahli tafsir mengatakan bahwa wasaqah di sini adalah kotoran atau nanah dan keringatnya penghuni neraka. Di saat disiksa itu keluar nanah. Ada di antara kita yang mau menjilat nanah koreng gitu. Ada Pak Dokter yang setiap hari melihat luka-luka, mau enggak Pak Dokter? Mau tak kasih uang 100.000 Pak Dokter? Tambah lagi 2 kali lipatnya. Enggak mau, Mas. Nanahnya penghuni neraka dikumpulkan, dirubah menjadi minuman. Siapa yang meminum? Ya penghuni neraka, waliyadzubillah. Jadi ada 2 versi. Ada yang mengatakan bahwa wasaqah ini adalah minuman yang kotor dan sangat yang muntin rakyat, yang baunya ini betul-betul busuk. Ada juga bahwa wasaqah ini adalah air yang sangat dingin sekali, zamhariro, betul-betul dingin sekali, sehingga minuman penghuni neraka ya bisa jadi yang pertama adalah air yang begitu panas sekali, yang kedua adalah air yang kotor menjijikan atau dari nanahnya dan keringatnya penghuni neraka, waliyadzubillah. Kalau sungai di Cibitung diproses jadi air bersih, kalau di sana ada tetap kotor dan menjijikan, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dari dosa-dosa kita dan menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ini sering meminta kepada Allah di saat kita membaca doa iftitah. Apa bacanya? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan dari apa? Sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kenapa? Di saat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, dari dosa-dosa, meskipun pernah kita terjerumus di dalam dosa dan kemaksiatan, tapi kalau kita bertobat, maka Allah akan menjauhkan kita dari itu semua. Dan Allah tidak akan mengazab kita. Kita mengingat dosa yang setelah lalu tidak jadi masalah. Yang penting kita nggak menceritakannya ke orang lain. Tujuannya agar apa? Agar ini membangkitkan taubat kita. Saat kita teringat dengan dosa-dosa kita teringat, ya Allah, mungkin kita berinang air mata. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, di antara 7 orang yang akan diberikan pertolongan oleh Allah, akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan pertolongan kecuali pertolongan Allah. Siapa di antaranya? Rajulun fadat ainahu. Seorang laki-laki yang merenung, mengingat-ingat akan dosa-dosanya, kemudian air matanya berlinang, menyesali perbuatannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka ahli neraka, penghuni neraka, waliyadzubillah, minumnya minuman yang begitu panas yang akan meluluh rantakkan, yang akan menghancurkan a'ma'ahum. Apa? Menghancurkan usus-usus mereka, akan merusak, merobek usus-usus mereka. Tidak ada yang berani insya Allah minum air panas. Jangankan baru hangat, terkadang lidah kita sudah apa jemaah sekalian? Untuk pernah minum, salah minum, airnya panas, lidahnya apa? Lidahnya kasar, ya kan? Sampai berhari-hari nggak enak makan minumnya. Waliyadzubillah. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaan, penghuni neraka ini dia merasakan panas yang sangat panas sekali. Tapi kenapa kok minum minuman hamim, diberikan minum? Kenapa? Kok sudah tahu bahwa hamim, bahwa minuman mereka bukan es teh, minuman mereka bukan sirup, minuman mereka adalah nanah yang kotor, menjijikan, atau betul-betul panas sekali. Tapi kenapa mereka minum, jamaah sekalian? Apa jawabannya?
bentuk tambahan hukuman. Kenapa enggak lah, saya nggak mau minum panas? Tapi mereka tetap minum sampai dalam ayat yang lain sampai usus-usus mereka hancur. Tuqatti'u a'ma'ahum. Kenapa jemaah sekalian? Saking panasnya sudah tidak ada pilihan lain, dan ini sebagai tambahan siksa bagi mereka. Mau apa lagi? Saat mereka minum, mereka tahu, dan mereka akan merasakan kesiksaan yang lebih dan lebih jemaah sekalian. Walayyazubillah. Sama seperti keadaannya orang-orang yang candu minum-minuman, bukan candu, namanya morfinis. Orang-orang yang candu, bahwa sebagian dari mereka anak perang lihat tangannya disobek-sobek. Betul jemaah sekalian. Sobek-sobek dan mengeluarkan darah karena darahnya masih mengandung nikotin atau sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mereka tahu itu menyakitkan, tetapi demi apa? Demi untuk mengobati apa yang mereka sakitkan dari pengen sakingnya minum narkoba, tidak ada narkoba untuk membelinya, sampai ia rela untuk menyakiti diri sendiri. Waliyadzubillah. Siksaan di dunia. Bisa dipahami jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Illa hamiman wa wassaqa. Kenapa sih mereka jadi di akhirat ini atau di neraka ini siksanya dua macam? Ayat ini menunjukkan bahwa siksa neraka itu dua macam. Ada yang panas-panas banget, dingin begitu menyakitkan. Dingin begitu menyakitkan sekali. Bisa jadi siksaannya dengan yang panas sekali dan dingin zamhariro, betul-betul dingin yang menyakitkan, yang merusak organ tubuh mereka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Naam. Kenapa jamaah sekalian? Kok mereka mendapatkan siksaan yang begitu mengerikan sekali? Minuman-minuman nanahnya penghuni neraka, keringatnya penghuni neraka yang baunya begitu busuk, dan minuman yang begitu panas sekali, mereka tetap meminumnya karena nggak ada minuman lain. Mereka tahu gimana lagi, mereka tetap akan merasakan siksaan yang begitu pedih. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada pertanyaan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menjelaskan, ishtakatin nar ila rabbiha. Neraka ini mengeluh kepada pemiliknya. Siapa pemilik neraka? Allah Subhanahu wa taala. Neraka mengeluh. Qal istakatin naru ila rabbiha. Neraka mengeluh jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat ya Rabb akala ba'duna ba'da aw kama qala ya Rabb akala ba'di ba'da. Ya Allah, aku ini neraka, api, karena apinya betul-betul merasa ganasnya, satu sama lain saling memakan. Akala ba'di ba'dan. Begitu ganasnya api neraka sampai saling memakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'adina laha binafasain. Maka Allah mengizinkan kepada neraka untuk menghembuskan dua nafas, meringankan agar tidak saling makan. Ini sudah ada penghuninya belum? Belum ada penghuninya. Nanti kalau sudah ada penghuninya, bukan saling makan lagi, yang dilahap habis adalah penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan nama-nama kita dari nama-nama penghuni neraka. Amin ya rabbal alamin. Qala fa'adina laha binafasaini. Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan keadaan neraka yang begitu ganas, saling makan satu sama lain, maka Allah mengizinkan dua kali nafas di musim panas dan di musim dingin. Faqala nafasun fis syita'i wa nafasun fis shaif atau kama qala fa huwa ashaddu ma tajidunahu minal har.
Kalau di musim panas engkau merasakan panas yang begitu menyengat, itu adalah nafasnya api neraka. Baru nafasnya tok, jamaah sekalian. Baru nafasnya tok. Api, antum lagi bakar api di atas kompor, kadang-kadang sebelah api ini ada hembusan. Panas tidak? Antum megang api lebih panas apa tidak? Ya pasti lebih panas, Zat. Antum bukan pakai tanya lagi, Zat. Lebih panas. Terkadang anak kecil, jemaah sekalian, yang lagi demam, napasnya itu panas. Di dalamnya, ketahuilah bahwa itu lebih panas. Sehingga jangan bermain-main, mungkin jangan bermain kalau anak-anak lagi panas, sudah. Jangan bermain-main. Berusaha untuk kita untuk meringankan panasnya, karena bisa jadi di dalam tubuh anak ini lebih panas lagi daripada hembusan nafasnya. Kemudian faqala wa asaddu ma tajidunahu minaz zamharir. Di saat musim dingin, lagi puncak-puncaknya musim dingin, terkadang kita nggak kuat keluar rumah harus pakai jaket, sampai rumah mungkin pakai kaos kaki karena dingin. Ketahuilah itu adalah hembusan nafas neraka yang lagi paling dingin-dinginnya. Sehingga di neraka ini ada dua bentuk siksaan. Yang panas puncaknya fi muntahal hararah, di atas puncaknya maha, kita katakan maha panas, begitu panasnya, dan dingin, betul-betul dingin sekali, yang sangat menyakitkan. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi mana hamim itu apa? Apa mana hamim? Air yang begitu panas. Antum jangan salah loh. Nanti kayaknya keren. Anak saya mau namakan hamim. Keren sih, keren ya kayaknya. Ya hamim, keren. Jangan asal milih ayat Al-Quran keren terus antum comot jadikan nama. Antum sudah tahu artinya apa. Wa kok udah nggak usah. Keren sih, keren kayaknya. Naam. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Kita baca ayat yang berikutnya. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Apa artinya jazaa'an wifaqa? Sebagai balasan bagi mereka, jazaa'an wifaqa, yang sesuai, yang setimpal, yang sesuai ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, ketahuilah jemaah sekalian, jika Allah mengazab suatu kaum, Allah menyiksa penghuni neraka, ketahuilah bahwa itu bukan kezaliman Allah kepada mereka. Tidak. Akan tetapi siksaan Allah ini yang Allah berikan kepada penghuni neraka dari yang kita baca tadi. Mereka tidak mendapatkan kesejukan di dalam neraka. Mereka juga tidak mendapatkan minuman kecuali minuman yang begitu panas dan minuman yang begitu kotor, menjijikan, bau busuk dan sangat dingin sekali. Ini merupakan balasan yang Allah berikan bagi mereka, dan balasan itu sesuai dengan perbuatan mereka. Allah berfirman di dalam surat Yunus, innallaha la yazlimun nasa walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah menzalimi manusia, akan tetapi merekalah manusia yang justru menzalimi diri-diri mereka sendiri. Kenapa mereka di saat diperintah untuk beriman kepada Allah, untuk meyakini akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, hari akhirat, kenapa mereka tidak mau beriman? Salah mereka sendiri. Sehingga Allah mengazab mereka sebagai bentuk keadilan Allah kepada mereka. Mereka di dunia melakukan kemaksiatan, tidak pernah memikirkan hari kiamat.
Mereka mabuk-mabukan, mereka berzina, waliyadzubillah, bergelimang dalam kemaksiatan, nikmat mereka. Sedangkan orang lain betul-betul menjauhi kenikmatan dunia yang sifatnya haram. Mereka nggak pernah menggubris akan siksa Allah. Allah ganti. Karena Allah Subhanahu wa taala yang dulu di dunia betul-betul merasakan nikmatnya dosa-dosa, yang ini menjauhi dosa-dosa, kalau di akhirat Allah samakan, di surga Allah zalim dong. Allah benar berlaku adil. Yang di dunia dulu merasakan kenikmatan dunia, yang haram dimakan, yang haram diminum, yang ini gak pernah merasakan nikmat dunia yang haram. Kemudian statusnya di akhirat sama, tidak adil, tidak adil sama sekali. Sama seperti seorang guru, anak yang tidak pandai, nilainya biasa, tidak bisa menjawab tugasnya, tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka nilainya rendah. Yang satu jawabannya bagus, sempurna, diberikan nilai 100. Seandainya sama-sama nilainya 100, pasti anak mengatakan, loh Pak, kok dia jawabannya salah semua, nilai 100 Pak. Anda sebagai guru nggak adil dong Pak. Maka hasil itu jamaah sekalian, nilai itu sesuai dengan perbuatan amalan masing-masing. Begitulah dengan penghuni dunia. Di saat mereka pindah ke akhirat nanti, dilihat bagaimana kehidupan dunianya. Nilainya di akhirat nanti, nilainya jeblok, masuk neraka. Nilainya bagus, Allah berikan nikmat surga. Jazaan wifaqa, balasan yang betul-betul setimpal, yang betul-betul sesuai untuk mereka. Naam, ini adalah balasan yang memang sesuai dengan perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Allah berfirman di dalam ayat berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini penyebabnya. Ini penting jemaah sekalian untuk perhatikan baik-baik agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencantumkan nama kita sebagai penghuni neraka dan akan dibalas oleh Allah dengan siksaan yang sesuai dengan perbuatan kita. Apa penyebabnya? Ini penyebabnya. Allah Subhanahu wa taala tatkala membahas tentang penghuni neraka, sifatnya demikian dan demikian, maka ada penyebabnya. Kenapa sih mereka menjadi penghuni neraka? Kenapa sih mereka disiksa dengan siksaan yang betul-betul pedih? Kenapa? Allah katakan, innahum, sesungguhnya mereka, la yarjuna hisab, mereka tidak pernah takut apa? Kepada hisab. Apa itu hisab? Apa itu hisab? Hisab apa artinya jamaah sekalian? Dihitung, dibalas. Oleh karena itu, di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW saat tasyahud terakhir, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Antum ulang-ulang setiap tasyahud gak jadi masalah. Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW kalau sholat tasyahud terkadang membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Artinya apa? Seandainya engkau ya Allah mendapati di dalam buku catatanku catatan dosa-dosa yang macam, permudah hisab. Innahum kanu la yarjuna hisabah. Mereka ini enggak takut di saat mereka melakukan dosa, kemaksiatan, kesalahan di dunia, mereka enggak pernah memikirkan bagaimana nanti dihisab. Enggak peduli mereka. Mereka enggak takut akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah memikirkan nanti bagaimana siksaan di akhirat nanti. Mereka enggak pernah memikirkan bagaimana catatan mereka nanti. Buruk baik mereka enggak pernah memikirkan. Yang penting mereka enjoy, yang penting mereka asik, yang penting mereka duit dengan kemaksiatan, waliyadzubillah. Ini penyebab mereka
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala habis-habisan dengan siksaan yang pedih, tidak diberikan minum kecuali minuman yang betul-betul panas merusak usus-usus mereka, atau minuman yang betul-betul dingin menghancurkan jantung dan organ tubuh mereka. Nah, taib sama sekali yang dirahmati oleh Allah, tafadhal al-muadzin. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Tapi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini, ayat yang keberapa tadi? Innahum kanu la yarjuna hisab, ayat yang keberapa? Sesungguhnya mereka itu tidaklah takut dengan hari, atau tidak takut kepada hisab, hari perhitungan. Kenapa mereka tidak takut jemaah sekalian? Apa yang membuat mereka nggak takut? Kenapa sebabnya? Apa sebabnya?
Karena mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat, mereka nggak percaya. Mereka akan diadili, mereka akan dihisab, mereka nggak percaya. Mereka mengatakan di dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Jathiyah, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka orang-orang kafir, mereka mengatakan dunia ini adalah kehidupan kita. Wa ma hiya illa hayatuna dunya. Kita ini hanya hidup di dunia saja. Kita akan hidup dan akan diakhiri dengan kematian. Sudah. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan kita ini tidak mati kecuali karena dimakan oleh waktu. Mereka tidak meyakini bahwa yang namanya kematian itu adalah penyebabnya diangkatnya nyawa Allah. Mereka dimatikan oleh waktu. Dan sebagian meyakini bahwa nanti akan dihidupkan kembali, reinkarnasi dengan bentuk yang seperti dia, atau yang seperti dia. Wal'iyadzubillah. Inilah penyebab kenapa mereka orang-orang kafir tidak pernah peduli, tidak pernah takut dengan adanya pengadilan akhirat, dengan adanya hisab, karena mereka mengingkari akan hal itu. Sehingga jamaah sekalian, tatkala antum membaca surat Al-Fatihah, saat antum sholat, antum ingat Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, jamaah sekalian. Kemudian ayat yang berikutnya kita baca, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami dengan sebetul-betul pendustaan. Atau yang lebih enak, mungkin mereka orang-orang kafir betul-betul mendustakan ayat-ayat kami. Sungguh benar mereka mendustakan ayat-ayat kami. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua bentuk kesalahan yang paling parah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa? Yang pertama tadi apa? Mereka tidak percaya akan adanya apa? Hisab, hari pembalasan. Ini berkaitan dengan akidah. Siapapun yang tidak meyakini akan adanya hari pembalasan, akan adanya yaumuddin, akan adanya pengadilan akhirat, akan adanya hari kiamat, mereka hukumnya apa? Kafir. Kelak di akhirat, ya tadi, si kesannya seperti tadi, sebagaimana kita sebutkan barusan. Yang kedua, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan, betul-betul mendustakan ayat-ayat kami. Ini berkaitan dengan perkataan jamaah sekalian. Hati-hati. Jangan atau mengatakan, mungkin bersanda, akhirat gampang. Akhirat sih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ada yang mengatakan jamaah sekalian, gampang, nanti di akhirat nanti saya bisa beli es teh manis. Wallah, saya tahu orangnya. Gak lama setelah itu meninggal dunia. Lebih ya Allah, sama sekalian, hati-hati. Perkataan ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan edukasi kepada kita, pembelajaran bahwa penyebab mereka orang-orang kafir masuk neraka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang betul mengerikan. Di antara penyebabnya adalah mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan, atau mereka mengingkari hari pembalasan dan mereka mendustakan dengan lisan-lisan mereka. Contohnya, mereka mengatakan jika datang kepada mereka Rasul, mereka mengatakan ente adalah orang yang majnun, ente adalah tukang sihir. Inilah orang-orang kafir yang mendustakan para nabi.
bukan hanya terkadang nggak sebatas itu saja, bahkan mereka membunuh para nabi mereka. Ingat bahwa keyakinan ini sifatnya mendasar jamaah sekalian. Keyakinan ini mendasar. Jangan sampai kita meragukan bahwa hari kiamat itu nggak ada. Keraguan ini akan melebur keimanan kita. Apakah hari kiamat ada enggak ya? Hari kiamat ada enggak ya? Masa saya akan dikembalikan kembali? Hati-hati. Keraguan semacam ini kalau kita tidak hajar, kita tidak obati dengan keimanan, maka akan menyebabkan orang tersebut kafir. Waliyadzubillah. Apalagi kalau sampai mengatakan, yang mengucapkannya, nggak mungkin. Gampang nanti di akhirat, kalau saya merasakan panas api neraka, saya akan minggir ngadem dulu. Emang neraka seperti penjara jemaah sekalian? Tidak. Kalau mungkin mereka orang-orang yang melakukan kriminal di dunia ini, mereka akan dijebloskan penjara. Di penjara nanti ada pilihan, mau kamar yang VIP, nanti ada makanannya lebih enak, tambahan biayanya sekian. Tidak jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bahkan mungkin di antara orang-orang yang melakukan kriminalitas, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya, ketika masuk penjara, nikmat. Saya bisa diberikan makan di penjara, kalau di luar saya harus cari makan dengan mencuri. Tidak jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pencurian, orang yang melakukan pencurian kemudian sampai tertangkap polisi dan dimasukkan ke penjara, kalau dia tidak bertobat sama sekali, Allah akan angkat permasalahan ini ke akhirat nanti. Allah akan siksa pelakunya. Kalau memang ia layak untuk disiksa, kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tobat kepadanya, Allah akan siksa. Meskipun ia muslim. Kalau Allah menghendaki untuk menyiksanya, Allah akan siksa di neraka dengan siksaan yang tiada henti-hentinya. Terus akan bertambah siksaannya. Tidak ada jeda waktu, tidak ada istirahat, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala berkeinginan, berkehendak untuk memindahkannya ke surga. Siapa? Orang-orang yang bertauhid dan orang-orang muslim. Sehingga di dalam dua ayat ini Allah berfirman, innahum kanu la yarjuna hisabah, kaitannya dengan keyakinan. Mereka enggak meyakini sama sekali. Orang-orang kafir waliyadzubillah, mereka yang dulu mendustakan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, mereka itu jamaah sekalian tidak meyakini akan adanya hari pembalasan. Yang kedua, mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang Allah turun kepada mereka, yaitu para nabi. Para nabi datang kepada mereka dengan membawa ayat-ayat yang tidak bisa ditolak oleh mereka. Nabi yang terakhir mukjizatnya apa? Al-Quran. Orang-orang kafir, Abu Jahal, di saat membaca ayat Al-Quran, di saat mendengar ayat Al-Quran, mereka tahu bahwa ini bukanlah perkataan manusia. Tahu. Sampai wallahu alam ada riwayat, jika dibacakan ayat Al-Quran, yang kafir, yang muslim pada sujud semuanya. Karena apa? Begitu melihat atau begitu mendengarkan keajaiban dalam ayat Al-Quran ini. Tapi yang kafir ya tetap kafir, yang muslim semakin tambah keimanan dan keislaman mereka. Bahwa di antara kesalahan dua yang menjadi penyebab seseorang masuk neraka adalah keyakinan, yang satunya adalah amalan. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Ada pertanyaan? Sehingga perkataan orang-orang kafir kepada Rasulullah begitu, perkataannya begitu menyakitkan. Dibilang tukang sihir, tukang santet, dibilang orang yang majnun, orang yang bodoh, wal'iyadzubillah. Dan Allah akan membalas mereka di akhirat nanti. Naam, ada pertanyaan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Halo, pada diem semua jemaah sekalian. Ada apa ini? Naam, ada pertanyaan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Mas Ali, ada pertanyaan? Fadhal Mas Ali.
Tak tayyib. Naam. 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 Naam, barakallahu fiik. Para ulama menjelaskan terkait memperolok-olok ayat Allah, ini kafir hukumnya. Ayatnya apa? Billahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian ingin berolok-olok, ingin mengolok-olok apa dia ayatnya? Abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayatnya engkau berolok-olok, engkau mengolok-olok? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Sehingga ulama mengatakan bahwa al-istihza, mengolok-olok agama, mempermainkan agama akan membuat orang itu kafir jika dia tahu hukumnya, jika dia melakukannya secara sadar. Paham ya? Paham lah, ini bukan permainan, karena agama Islam ini bukan untuk permainan. Agama Islam bukan untuk diolok-olok. Sehingga orang-orang yang mengolok-olok Nabi, dia tahu hukumnya dan dia melakukannya sadar, kafir. Kafir hukumnya. Al-istihza bid-din, ulama mengatakan bahwa memperolok-olok agama, mempermainkan agama itu menjadi penyebab kekafiran. Jika pelakunya apa? Melakukannya dengan sengaja, dengan sadar, dan dia tahu hukumnya. Ini menjadi pembatal keislaman. Di antara hal yang menjadi pembatal keislaman adalah memperolok-olok agama. Wallahu a'lam bishawab. Sama statusnya kafir. Kalau kafir statusnya sama. Nah, statusnya sama, orang kafir sama seperti itu. Nah, batal keislaman mereka. Batal keislaman mereka. Ayatnya apa? Abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Nah. Abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, tafadhal jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih membahas tentang neraka. Padahal satu ayat lagi kita ambil ya, agar pembahasan berikutnya kita membahas tentang surga. Gak seimbang. Kalau sekarang kita bahas tentang neraka, kemudian terus kita bahas juga. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an ini betul-betul sangat memperhatikan. Terkadang membahas masalah neraka, di ayat yang sama membahas tentang surga. Nanti saat kita membahas tentang surga, nikmat sekali. Mungkin sekarang kita takut, ya Allah. Tapi bukan depan kita pengen, ya Allah, surga nikmat ya. Apa tujuannya? Agar orang Islam ini, Muslim ini, di saat melakukan amal ibadah, itu seimbang. Membawa dua sayap. Sayap yang pertama adalah roja, berharap. Sayap yang kedua adalah takut. Tujuannya Allah mengangkat permasalahan tentang neraka agar kita ini takut. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka. Nanti kita akan membahas tentang penghuni surga. Bagaimana kenikmatannya, bagaimana indahnya bidadari. Nanti akan dibahas. Tujuannya berapa? Agar kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu ayat lagi enggak apa jemaah sekalian. Biar besok kita membahas tentang kenikmatan surga. Enggak apa ya? Ya apa? Apa cukup jemaah sekalian dirahmati oleh Allah? Cukup atau dua ayat lagi kita bahas? Bimbang dan ragu. Cukup ya? Coba main. Tayyib. Dua ayat lagi padahal sih. Tayyib. Anda tidak ingin mengambil waktunya. Nah, 30 detik. Ada pertanyaan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga yang pengen mengetahui bagaimana kenikmatan surga di dalam surat An-Naba ini,
adalah kita bahas insyaallah pekan depan. Ada pertanyaan? Tafadhal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang gampang melakukan amalan penghuni surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari amalan-amalan penghuni neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan nama-nama kita sebagai nama-nama penghuni neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.